الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sedang Tuhan yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk sangat beraneka-ragam. Namun di antara sekian banyak keanekaragaman makhluknya Gusti Allah yang perlu kita cermati adalah tiga. Satu, makhluk Allah yang bernama malaikat. Malaikat ini makhluknya Gusti Allah yang diberikan oleh Allah akal tapi tidak diberikan nafsu. Yang kedua adalah hewan, diberikan oleh Allah syahwat, rasa cinta, rasa keinginan, tidak diberikan akal. Dan yang ketiga adalah syaitan, iblis, di mana Allah memberikan kepada iblis ini nafsu, tidak diberikan akal, tidak diberikan syahwat, tapi diberikan oleh Allah nafsu. Ternyata dengan pemberian Allah yang berbeda itu menunjukkan pada makhluk-makhluk tersebut satu tindakan-tindakan seperti apa yang diberikan. Ketika akal, maka yang berjalan dan terlihat adalah dampak dari akal itu sendiri. Malaikat diberikan oleh Allah akal sehingga mengetahui, sehingga memahami bahwa hidup ini adalah diciptakan oleh Allah, harus mengabdi kepada Allah, maka habis-habisan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa lelah, tanpa henti, malaikat terus melakukan amaliyah berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan yang diberikan syahwat, maka amaliyahnya adalah amaliyah syahwat, tidak pernah berpikir ibadah. Dia selalu hidup itu menjalankan sesuai dengan syahwatnya, maka bersenggama dan sebagainya yang berhubungan dengan syahwat. Begitupun setan, ketika diberikan oleh Allah dengan nafsu, maka setan itu selalu memberikan dampak dalam kehidupan. Itu adalah dampak dari nafsunya, sehingga setiap hari membuat keonaran, setiap hari membuat kerusakan, setiap hari membuat kerusakan, yang semua itu menyebabkan setan tidak pernah untuk menjadi makhluk Allah yang sadar. Berbeda dengan ketiganya, manusia. Manusia ini diberikan oleh Allah akal dikasih, syahwat diberikan, lalu kemudian nafsu pun ada. Sehingga makhluk yang namanya manusia ini adalah makhluk yang sangat kompleks. Maka kata Allah di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, baik rupanya ataupun perangkatnya. Nah, kita dituntut oleh Allah untuk selalu menjaga takwim sebaik-baiknya. Sebab
Sebab kalau kita tidak mampu untuk bisa mengkonsistenkan, untuk bisa menjaga takdir, maka kata Allah dalam kelanjutan ayat itu, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Akan aku jadikan manusia itu yang semula sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya ciptaan Allah, akan lebih rendah dari semuanya, yakni adalah dari hewan dan setan. Oleh karenanya kita sebagai umat manusia hidup berbeda dengan makhluk-makhluk yang telah disebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan permata dalam kehidupan umat manusia. Pertama, memberikan modal, yang kedua adalah harus mewujudkan tagihan. Modalnya apa yang diberikan oleh Allah supaya kita itu tetap menjadi hamba Allah, menjadi makhluk Allah yang takwim? Allah memberikan 3 hal. Pertama adalah akal. Akal diberikan kepada manusia. Yang kedua agama. Agama diberikan kepada manusia. Yang ketiga, Allah memberikan rasa malu kepada manusia. Dan tagihannya satu, hendaknya kita bisa mengamalkan semua yang diberikan itu untuk tetap menjadi hamba Allah yang senantiasa bisa beramal saleh. Jadi permata manusia itu ada 4, 1 akal, 2 agama, 3 rasa malu, yang keempat adalah amal soleh. Amal soleh merupakan tagihan, akal merupakan modal untuk kehidupan, sementara agama adalah merupakan modal sebagai norma untuk menjalankan supaya akal tidak berjalan ke sana kemari semaunya sendiri, dan rasa malu sebagai bentuk pengendalian. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dengan 3 contoh tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat manusia antara sekian banyak yang Allah berikan sebagai perwujudan dari agama, manusia disuruh untuk sholat. Sholat ini termasuk di dalam rukun Islam, dan rukun Islam yang kedua yakni adalah waqimus sholat. Kita punya rukun, kita punya rukun Islam yang kedua yakni adalah sholat. Sholat oleh Allah diperagakan, sholat oleh Allah diberikan jaminan, sholat oleh Allah diberikan pengharapan, adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, adalah mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Artinya dalam sholat ini Allah memberikan sebuah ketentuan, kita bisa menjaga takwim sebaik-baiknya berikut. Nah, pemberian Allah berupa permata yang disebutkan di atas tercermin betul di dalam sholat. Oleh Allah, sholat itu diwajibkan atau disuruh mengerjakan dengan berdiri. Setelah berdiri, kemudian orang sholat itu ruku. Setelah ruku, orang sholat itu kemudian sujud. Dari 3 perilaku itu sekaligus memberikan bagaimana perilaku kita terhadap pemberian Allah berupa permata itu, hingga kita bisa menjalankannya dengan baik, sehingga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa beramal soleh. Tidak cuma yang dimuliakan Allah, bahwa di dalam sholat itu kita berdiri. Ketika berdiri, maka kepala kita ada di atas. Ketika berdiri, maka otak kita ada di atas. Ketika orang itu otaknya ada di atas, maka otak itu adalah sebagai pengendali kehidupan kita. Karena otak sebagai pengendali kehidupan kita, maka kadang banyak orang yang melakukan kehidupan itu semau-maunya karena otak yang berbicara, otak yang dijadikan sebagai pemimpin, otak yang dijadikan sebagai pengendali dari kehidupan umat manusia. Sementara yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat itu memberikan satu peragaan di mana bahwa kita harus ruku. Ketika ruku, maka kepala tidak lagi seperti kita berdiri, yakni di atas, tapi kepala kita lurus dengan hati kita. Artinya otak itu harus dipandu dengan agama, sehingga otak yang semau gue itu akan bisa diatur lakunya, sehingga
antara hati atau agama dengan otak bersama seiring berjalan, maka tidak akan melakukan hal-hal seperti ketika kita sedang berdiri. Karena pemimpin kita bukan saja akal semata, tetapi akal yang sudah dibalut dengan nilai-nilai hati, nilai-nilai agama. Lalu kemudian yang ketiga adalah sujud. Ketika sujud, maka akal kita itu, maka otak kita itu ada di bawah hati. Karena ada di bawah hati, maka akal itu tidak berkutik apapun, justru yang berkutik adalah nilai keimanan. Sehingga walaupun akal itu bergerak sesuai dengan kodratnya yang adalah berpikir, tetapi ketika berpikir itu mempunyai rasa malu, maka orang itu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Karena orang itu selalu merasa dirinya bahwa ada rasa malu. Malu untuk kita tidak mau mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Malu untuk kita mengerjakan sesuatu yang bersifat ingkar kepada Allah. Malu untuk kita tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan sesama manusia. Malu untuk kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena otak ada di bawah hati, dan hati sebagai pemimpin. Maka dari perjalanan ini wajar kalau Allah memberikan sebuah garansi di dalam sholat itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu akan mencegah umat manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Maka dampak yang diperoleh dari ketiga ketentuan itu adalah amal soleh. Kita tidak akan sombong dengan amal baik yang dilakukan oleh kita. Kita tidak akan sombong kalau kita menjadi orang pintar. Kita tidak akan sombong kalau kita ini adalah akan menjadi orang-orang yang rajin beribadah. Maka dalam hadis yang lain, ketentuan Allah berupa permata empat itu akan bisa dihancurkan manakala kita itu. Satu, akal akan bisa menjadi hilang dayanya ketika orang itu selalu dalam kondisi marah. Dengan kemarahan yang dilakukan oleh orang itu, maka separuh akal, bahkan seluruh akal akan hilang. Kenapa? Ketika orang marah, maka sudah tidak bisa mengontrol akal dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Sementara agama itu akan hancur manakala kita ini berbuat kasut, iri dengki. Dengan iri dan dengki, maka kita akan selalu menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Inilah yang akan menyebabkan agama kita menjadi tidak berfungsi dan tidak berkutik, karena kita selalu mengatakan kepada orang lain bahwa aku adalah orang yang paling di atas. Sementara ketika kita itu harus menjaga rasa malu, sementara ketika kita itu rasa malu yang semestinya dijaga akan hilang manakala kita tobat. Banyak orang yang hari ini hidup itu tobat mengharapkan barangnya orang lain. Kotor itu karena tobat. Tidak mungkin dia itu akan melakukan tindakan berupa korupsi kalau dia tidak tobat. Karena dia tobat, maka akhirnya bisa melakukan. Dia berusaha untuk memiliki sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Dia berusaha untuk mengumpulkan yang sebenarnya itu adalah bukan haknya. Maka dari itu, jagalah kita itu permata yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal, agama, rasa malu, supaya kita mampu untuk mewujudkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa amal soleh. Perhatikan kita untuk menjaga semua itu. Janganlah kita hidup dibalut dengan kemarahan atau bodoh. Janganlah kita hidup ini dibalut dengan rasa dengki atau hasut. Dan jangan pula kita hidup ini dibalut dengan omak. Sebab semua itu akan menghancurkan permata-permata yang sudah diberikan oleh Allah sebagai modal dasar untuk kehidupan umat manusia. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah satu kekuatan untuk bisa merangkum ketiga permata itu sehingga mampu untuk beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani bima kunna al-ayati wal hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Akhirnya di pojok khutbah ini khutbah kedua merupakan khutbah di mana tempatnya atau makom Jumat. Untuk itu marilah kita bersama-sama menghadirkan hati kita dengan perasaan yang khusyuk dan tawadhu. Kita munajat kepada Allah untuk memohon ampunannya atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kita, dan kita memohon kepada Allah nur, hidayah dan ilmunya, sehingga dengan nur, hidayah dan ilmu yang Allah berikan, semoga dalam menapaki hidup yang tinggal sisa ini Allah akan senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa akan mengarahkan kita, dan Allah akan senantiasa menjadikan kita untuk selalu beramal soleh. Dan mudah-mudahan harapan kita dengan amal soleh yang kita lakukan, kita akan lebih siap untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perasaan yang khusyuk dan tawadhu, kita munajat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafiril dhunubi wal khati'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi syamsi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warnal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muyassirul asir yassir lana kulla amrin asir fa inna taysira kulli asrin 'alayka yasir. Ibadallah, inna Allah yaqulu bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.